Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, ketika kita mengingat cerita tentang Abraham, seberapa Abraham begitu menyenangkan hati Allah. Saya kemudian mulai mencari sejarah hidup Abraham. Ternyata Abraham itu bukan tidak pernah buat salah loh dalam hidupnya, saudaraku. Di dalam sejarah hidupnya, Abraham itu punya kesalahan. Tetapi kita melihat bagaimana Abraham belajar taat. Bagaimana Abraham belajar untuk dengar-dengaran dengan apa yang diinginkan oleh Allahnya. Kita bisa lihat bagaimana ketika ia harus mempersembahkan miliknya yang paling dia cintai. Apa respon dari seorang Abraham yang pernah berbuat salah itu? Dia tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Dia lakukan apa yang Tuhan mau tanpa perbantahan. Kalau kita berbicara tentang Abraham sampai di level ini, saudaraku, kita kadang-kadang menjadi frustasi karena jujur ya, untuk sampai di titik level Abraham ini, tidak banyak orang berani mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan abadinya. Betul nggak? Jangankan taruhan nyawa, taruhan baru kurang waktunya untuk senang hidupnya sedikit aja. Nggak berani, apalagi segenap hidup, bahkan taruhan nyawa. Betul kan saudaraku? Maka banyak orang Kristen hari ini tuh seperti orang yang mau dapat barang bagus tapi harganya minta yang murah. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan jelas ono rego, ono rupo. Ada harga, ada kualitas. Tapi orang Kristen tidak mau hari ini. Maunya barangnya bagus, harganya murah. Saudaraku, hidup kekal atau hidup yang berkualitas itu bukan hidup yang nanti di balik kubur loh. Hidup yang berkualitas itu dirajut dimulai sekarang. Ya hari ini saudaraku, mulai saat ini kalau kau mendengar renungan ini, dimulai hari ini. Jangan nanti. Bukan nanti setelah mati jasmanimu, bukan. Sekarang, hari ini, sesegera mungkin. Urgent, saudaraku, sangat genting itu. Sebab kalau kita berbicara soal kekekalan, ingat ya, bukan hanya di surga ada kekekalan, namun di neraka pun ada kekekalan. Dan hidup kekal bukan hanya bicara soal panjangnya hidup, melainkan juga dalamnya hidup. Mutu hidup dan kualitas hidup saudaraku. Maka pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua merenungkan di titik ini dulu. Jangankan seperti Yesus, seperti Abraham aja kita belum bisa. Segenap hidup seperti Yesus sampai habis loh saudaraku. Sampai dicantolin di kayu salib loh. Itu hidup Yesus loh. Itu benar-benar habis bersih. Gitu loh saudaraku. Abraham belum berkorban nyawa loh. Yesus sudah. Maka saya ngomong begini ini kenapa? Orang Kristen slogannya sempurna seperti Bapa, serupa Tuhan Yesus. Gak usah sampai Yesus dulu. Seperti Paulus, seperti Abraham. Sanggup gak? Belum tentu saudaraku. Banyak yang gak sanggup. Karena kebenaran itu hanya sampai di dalam pengetahuan akali. Jadinya pengertian, pemahaman. Itu kalau diterusin lama-lama bisa jadi ateis. Karena tidak bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hati. Makanya kebenaran ini harus turun ke hati. Merasuk di hati. Sehingga kau bisa merasakan Tuhan. Kau bisa menemukan Tuhan. Kalau cuma berhenti di pikiranmu, kau jadi pinter, kau hebat di akalmu tentang kebenaran. Tapi kau tidak pernah bersentuhan dengan Tuhan, lama-lama jadi ateis, saudara. Betul kan? Karena makanya Tuhan tinggal di hati, bukan di pikiran, saudara. Tinggal di hatimu, bukan di pikiran. Karena Tuhan mau engkau dan saya merasakan hadirnya,
merasakan hadiratnya. Itu loh saudaraku. Tokoh-tokoh iman ini meletakkan Tuhan tinggal di hatinya. Mereka saya kira di zaman-zaman itu, tokoh-tokoh iman itu belum punya kerangka teologis yang rapi, saya kira. Ngerti ya saudaraku ya? Tidak serapi kita hari ini, sudah ada Injil, sudah jelas lah. Tapi dulu belum. Tapi kenapa orang dulu lebih berani, nekat, berani habis, berani all out dibanding orang yang hari ini sudah punya pagar doktrin yang jelas. Pengenalan akan Tuhan dari berbagai literatur jelas. Kenapa? Karena orang zaman sekarang banyak berhenti di pikiran. Mengenali Allah dengan pikirannya. Nggak bisa saudaraku. Tapi tokoh-tokoh iman itu belajar mengenali Allah di hatinya. Dia belajar untuk bersentuhan dengan Allah. Itu saudaraku. Maka hari ini kau dan saya diorbitkan pribadi Yesus untuk menjadi anak-anak Allah melalui pathway yang dia tunjukkan. Alkitab di teksnya banyak menunjukkan bahwa menjadi anak-anak Allah itu adalah proses yang harus diperjuangkan mengikuti pathway Yesus. Yang mulia Yesus Tuhan kita. Dan banyak orang lebih berusaha untuk memiliki kepantasan hidup manusia di hadapan manusia. Atau bagi manusia di kelasnya dibanding hidup layak di hadapan Allah. Hari ini seperti itu. Betul apa enggak? Betul kan? Hari ini orang kejar sukses dunia. Hari ini orang kejar penghormatan manusia. Mau naik kelas. Kalau gajinya gede, ratusan juta, triliun, itu kelasnya mulai beda. Dan dunia mengejar itu semua. Padahal mereka lupa, mereka harus mengejar sesuatu yang sangat penting, yaitu apa? Kepantasan di mata Tuhan. Amin saudaraku. Kepantasan di kelasnya Tuhan. Kau harus pantas di hadapan Allah. Kau harus punya kelas bangsawan surgawi. Hari ini di dunia kau tidak masuk di dalam kelas sultan bangsawan. Tidak apa-apa. Tapi kau harus punya kelas bangsawan surgawi. Sejak hari ini. Berapa banyak orang Kristen menggadaikan Tuhannya. Karena untuk mendapatkan apa yang dikatakan sukses di mata dunia. Uang, fasilitas, apapun. Dia bisa lepaskan Tuhannya. Dan dia memilih meninggalkan Tuhannya. Coba saya mau katakan bagaimana kau bisa disebut beriman. Bagaimana boleh saya sebut sebagai kau punya kualitas mutu hidup. Yang boleh saya katakan kau merajut hidup kekalmu dimulai dari bumi ini. Baru digoda fasilitas saja kau tinggalkan Tuhan. Baru digoda ketenaran kau tinggalkan Tuhan. Maka pada pagi hari ini saudaraku, untuk menjadi orang yang pantas di hadapan manusia, seseorang bisa berusaha sekuat tenaga. Dia berjuang kerja mati-matian supaya grade hidupnya naik. Dia bisa rela tinggalkan keluarganya, tinggalkan kesenangannya. Dia tinggalkan apa? Pagi, siang, malam membabi buta kerja. Betul? Yang penting dia bisa pakai pakaian bagus. Dia punya mobil mewah. Dia punya rumah gedong. Dia kerja mati-matian membabi buta. Coba. Tetapi bagaimana perjuangan seseorang untuk dia memantaskan dirinya di kelasnya Tuhan? Tidak banyak yang berani berjuang. Bisa dihitung jari saudaraku dari jutaan miliaran manusia di bumi ini. Bisa dihitung jari orang yang berani berjuang getol. Memantaskan dirinya untuk di hadapan Allahnya. Sebagai kelas bangsawan surgawi. Tidak banyak. Tapi untuk peningkatan status di mata manusia. Peningkatan ekonomi. Orang berani bertaruh untuk semuanya. Gambling for everything. Dia berani.
Tapi kalau di gereja nyanyinya, aku cinta Tuhan, kau lebih dari darahku, kau lebih dari nyawaku. Bingung gak saudaraku? Itu yang membuat saya bingung kadang. Kok bisa ya? Nah itu yang saya sebut dengan pengenalanmu akan Dia hanya di pikiran. Kau tidak pernah bersentuhan di hatimu dengan Allah. Maka pertanyaan yang mau saya lemparkan, apakah seimbang usaha yang kau lemparkan untuk memantaskan dirimu di hadapan Allah sebagai bangsawan surgawi yang seharusnya kelasmu dan kelasku di situ dengan perjuanganmu untuk memantaskan dirimu di mata teman-temanmu? Coba renungkan itu, saudaraku. Betul? Coba pikirkan hal itu, saudaraku. Saya rindu kepada kita semua untuk sungguh-sungguh dalam usia yang diberikan Tuhan berapa puluh tahun dalam hidupmu. Itu bukan waktu yang lama loh, saudaraku. Itu bukan waktu yang lama. Kalau ada anak-anak muda mendengarkan renungan ini, saya mau katakan waktumu gak lama, saudaraku. Sekarang hari ini kau usia 20 belasan. Sekejap aja kau sudah paruh baya. Pegang omongan saya. Seakan-akan itu waktu berlalu begitu cepatnya. Dan kalau kau tidak buru-buru mempersiapkan sedari dini, kau akan kehilangan arah. Anak-anak muda dengar baik-baik. Jangan gadaikan Tuhanmu dengan pasangan hidupmu yang salah. Dengar baik-baik. Kalau sedari muda kau sudah mengerti, kau harus merajut senyum Tuhan sejak kau hidup di bumi ini. Ya, jangan kau lepaskan Tuhanmu hanya karena pasangan hidup. Jangan kau lepaskan Tuhanmu hanya untuk ketenaran hidup. Jangan kau lepaskan Tuhanmu hanya karena untuk kenyamanan hidupmu di bumi. Itu tidak sebanding, saudaraku. Saya ngomong ini dengan kasih. Ingat baik-baik pesan pastormu ini. Lebih baik tidak menikah daripada kau menikah dengan pribadi yang salah di mata Tuhan. Ingat baik-baik kalimat ini. Dan biarlah kalimat ini bergema di pikiranmu, hatimu, dan perasaanmu sampai kau menutup mata nanti. Saya katakan sekali lagi, lebih baik tidak menikah daripada kau menikah dengan pribadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan, alias menjauhkanmu dari Tuhan. Waktu kita tidak panjang di bumi ini. Temukan orang-orang yang bisa membawamu lari ke Tuhan semakin cepat. Mau tidak mau, anak-anak muda dengar, pilih pasangan hidup yang memang benar-benar mencintai Tuhan dulu, jatuh cinta sama Tuhan dulu, baru jatuh cinta sama kamu. Disitulah akan terjadi yang namanya pasangan yang diberkati Tuhan luar biasa. Itu benar, bibit bobot bebet itu penting sekali. Saya ngomong begini supaya kalian semua benar-benar tidak sembarangan bertuhan. Kau tidak boleh sembarangan bertuhan. Kenapa? Waktu hidupmu singkat, persiapkan dengan baik. Sehingga kamu sudah punya banyak sekali tameng kehidupan ini bahwa aku hidup ini tujuannya satu, senengin Tuhan. Bukan untuk aku nyenengin diriku, gak perlu nyenengin diriku. Ngerti gak saudaraku? Kalau kamu nyenengin Tuhan dimulai hari ini, ya nanti di kekekalan Tuhan senengin kamu hidup. Betul. Pegang omongan saya ini supaya Anda benar-benar serius menata hidup. Bagi saudara-saudari yang sudah menikah, sekali lagi, bangun pernikahanmu itu sebagai kado indah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kalian berdua, suami dan istri, saling bersama memperjuangkan, memperlengkapi, mendorong, mendongkrak satu dengan yang lain untuk semakin cepat, semakin seperti Yesus. Supaya kau bisa memiliki generasi ilahi, anak-anakmu bisa bertumbuh
sesuai dengan maunya Allah. Itu jadi luar biasa. Maka mulai hari ini persoalkan bagaimana hidupku benar ya. Bagaimana aku bisa hidup lebih bersih ya. Bagaimana aku bisa melihat masalah besar menjadi kecil. Dan aku bisa tahan menghadapi tantangan-tantangan hidup supaya aku tetap presisi ya. Ini saya ngomong bukan sesuatu yang hiperbola saudaraku. Sebab kalau kita melihat kekekalan, kita akan mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Dan bahkan kita akan mengharapkan diperingatkan lebih keras dari hari ini. Betul, kalau Anda dengar ini ya, merasa keras, Anda suatu hari melihat kekekalan, kau di sakaratul maut, kau membuka mata di kekekalan, kau bisa teringat, aku aturan harus lebih keras dapatnya dari yang Pastor Stephen Lim ajarkan. Dulu waktu aku masih muda, dulu waktu aku masih hidup, kau bisa menyesal saudaraku. Itu yang saya takutkan juga dalam hidup saya. Banyak orang kalau bicara mengenai hobi, maka gairahnya itu naik. Soal uang, gairahnya naik. Soal cuan, gairahnya naik. Tapi kalau berbicara soal Tuhan, lemes semua saudaraku. Malas dengerin. Mungkin Anda masih rajin ke gereja, dengerin firman. Tapi kalau Anda tidak mau merenungkan, tinggalkan firman itu masuk di hatimu dan digerakkan Roh Kudus, kau ketemu Tuhan di situ. Kau bertobat sungguh-sungguh. Kau akan jadi sampah abadi. Saya pun juga sama. Karena kita gak bertobat. Jangan main-main dengan hal ini saudaraku. Jangan main-main. Tapi ini tidak bisa kita mengerti kalau kita tidak merindukan bertemu Tuhan. Kan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, aku mau di mana aku ada, kamu ada. Aku mau di mana aku ada, kamu ada. Nak. Kalau Tuhan Yesus punya keinginan begitu, jadi Anda mulai pahami bahwa kerinduan Tuhan Yesus adalah membawamu kembali kepada Bapa. Anda bisa ngimbangin gak itu? Nah, dimulai dari hari ini. Tuhan ingin di mana Dia ada, kita ada. Sekarang, apakah kita juga mengingini di mana Dia ada, kita ada apa enggak? Seringkali kita kurang ajar, ngeremehin Tuhan, gak nganggep Tuhan, ngelecehin Tuhan, bolak-balik begitu. Betul. Segitu gampangnya kau lepasin Tuhan dengan gara-gara tentang dunia. Kau menyesal saudaraku. Maka seberapa dalam gairah dan kerinduanmu untuk bersama dengan Tuhan, itu akan menentukan kerja kerasmu hari ini sampai di kekekalan. Maka sekali lagi saudaraku, kekristenan itu jalan salib. Tiap hari kau harus menyalibkan dunia dan dagingmu. Dan kekristenan itu mengajarkan umat untuk mengenal Allah yang benar. Dan melakukan apa yang Tuhan ingini. Lebih dari melakukan semua hukum yang ada. Maka pada pagi hari ini sebelum saya tutup renungan ini saudaraku. Bertobatlah. Bertobatlah. Pantaskan dirimu di hadapan Allah. Sekali lagi saya ulang. Pantaskan dirimu di hadapan Allah. Surga itu real. Neraka itu real. Jangan main-main dengan itu. Saya mengasihimu. Renungan ini biarlah menjadi bidikan untuk manusia lamamu berubah. Perjuangkan itu saudaraku. Aku mengasihi jiwamu. Aku rindu membidik jiwamu, ku bawa ke langit baru bumi baru. Sekali lagi ku serukan, bertobatlah. Tuhan menunggumu. GSK Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati.